Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang akhirnya Bante simpulkan dengan topik perjalanan spiritual seorang pengikut ajaran Buddha. Perjalanan spiritual, artinya ini proses pengembangan batin ya dari seorang pengikut ajaran Buddha di sini. Apakah mereka umat awam, ataukah mereka seorang samana atau pertapa seperti Sele Samanera Bhikkhu. Nah, atau bahkan praktisi-praktisi yang hanya mencari secara spiritual atau mencari kebatinan. Bagi mereka juga Bante ingin menjelaskan agar mereka memahami gitu apa sih yang ditelusuri atau dipraktekkan oleh praktisi-praktisi umat Buddha. Nah, untuk menjelaskan ini Bante perlu menjelaskan bahwa ajaran Buddha sendiri tidak hanya perihal melakukan hanya kebajikan saja. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ajaran Buddha berdasarkan jalan mulia berunsur 8, di sana Buddha mengajarkan tentang usaha benar. Nah, usaha di sini tentu saja yang diusahakan dalam mengikuti ajaran Buddha. Ya. Nah, artinya kalau kita ingin mempraktekkan ajaran Buddha atau hidup sesuai ajaran Buddha, maka 4 usaha ini yang kita kembangkan. Yang pertama, usaha benar adalah, ini yang kita sebut sebagai usaha yang pertama ya, yaitu ketidakbajikan yang sudah muncul diusahakan agar hilang atau tidak muncul. Ya. Jadi ketidakbajikan yang sudah muncul agar hilang. Nah, ketidakbajikan ini kadang-kadang orang bingung apa yang disebut sebagai ketidakbajikan. Karena kadang-kadang di satu negara disebut sebagai tidak bajik, tapi di negara lain disebut sebagai sesuatu yang baik. Atau bahkan di ajaran tertentu disebut sebagai tidak bajik, tetapi di ajaran yang lain disebut sebagai kebajikan. Nah, oleh sebab itu di sini kita ingin mendefinisikan, membatasi makna dari ketidakbajikan adalah segala sesuatu yang berasosiasi atau berhubungan dengan kotoran batin. Apakah munculnya karena kotoran batin atau itu sendiri adalah sebuah kotoran batin. Kotoran batin seperti apa? Seperti keserakahan, nafsu, ego, ya, kesombongan, bahkan rendah diri, ya. Rendah diri, tidak tahu malu, ya, tidak takut berbuat salah, kemarahan, kesedihan, kebencian, ya, iri, pelit, kikir, malas, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh kotoran batin. Pada saat muncul di dalam batin, batinnya menjadi kotor. Biasanya rasanya tidak nyaman. Ya, tentu saja waktu nafsu muncul mungkin bisa menimbulkan kenyamanan, bahkan kesenangan, tetapi sifatnya membakar, ya, panas di dalam batin itu. Dan menimbulkan kemelekatan yang membuat kita semakin lalai, lengah. Nah, itu semua kita masukkan kategori kotoran batin dan dia selalu berasosiasi dengan ketidakbajikan. Pada saat kotoran batin muncul di dalam batin saja, itu artinya ketidakbajikan sudah muncul, apalagi kalau melakukan perbuatan atau ucapan maupun pikiran berdasarkan kotoran batin, artinya segala sesuatu yang berasosiasi atau berhubungan dengan kotoran batin merupakan ketidakbajikan. Nah, ketidakbajikan yang sudah muncul maka harus dilenyapkan, ya, supaya tidak menjadi-jadi, tidak akumulasi, tidak semakin kuat. Nah, usaha yang kedua adalah ketidakbajikan yang belum muncul jangan dimunculkan. Nah, jadi diusahakan agar tidak muncul. Kadang-kadang di dalam batin kita sudah dongkol, kita sudah marah, ada keinginan untuk menyakiti atau membunuh, dan lain sebagainya. Nah, tidak dimunculkan. Artinya kita harus berusaha agar kotoran batin yang sebetulnya baru terpendam di dalam batin tidak muncul dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ya, juga pikiran. Yang berikutnya, ya, artinya pikirannya semakin menjadi-jadi. Nah, termasuk semua emosi negatif, ya, ketidakbajikan tersebut.
Nah, kemudian usaha yang ketiga adalah kebajikan yang belum muncul agar muncul. Nah, kadang-kadang kita ada keinginan ya untuk membantu orang, memberikan pelayanan, memberikan penghormatan dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tidak berasosiasi dengan kotoran batin itu biasanya berasosiasi dengan kebajikan, ya. Ya, makanya kalau misalnya baru di dalam batin, agar muncul dalam bentuk atau terrealisasi dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan pikiran-pikiran yang baik, maka kita harus memunculkan. Itulah usaha yang ketiga. Nah, usaha yang keempat adalah kebajikan yang sudah muncul agar tumbuh berkembang. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kebajikan sudah muncul, sudah banyak berbuat kebajikan, hal-hal yang baik, membantu orang, dan sebagainya. Nah, itu supaya lebih terampil lagi, lebih akumulatif, dan lebih powerful, ya, supaya lebih kuat. Dan ultimate-nya, ya, nah ini tujuan hakikinya dari ajaran Buddha, dan ini juga yang disebut Buddha sebagai hanya ada di ajaran Buddha. Artinya Buddha muncul di dunia ini betul-betul sebetulnya tujuan akhirnya adalah terbebas dari ketidakbajikan maupun kebajikan. Nah, ini waktu kita beraspirasi untuk terbebas dari seluruh kotoran batin, terbebas dari samsara, yaitu siklus kehidupan, dan akhirnya tidak terlahir lagi dimanapun juga, baik sebagai manusia maupun dewa, bahkan Brahma, ya, apalagi di alam penderitaan. Nah, jadi apa yang terjadi dengan murid Buddha atau penganut ajaran Buddha pada saat sudah merealisasi terbebasnya dari semua kotoran batin? Tidak eksis. Nah, untuk sebab itu kita pun paham bahwa murid-murid Buddha atau penganut ajaran Buddha itu melakukan semua kebajikan itu tujuannya adalah supaya tidak eksis. Jadi bukan supaya lebih dikenal, bukan supaya lebih terkenal, lebih dipuja, ya, lebih mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik lagi, bukan demikian, ya. Tetapi hanyalah untuk menghilang, semakin memudar, dan akhirnya tidak eksis sama sekali. Nah, itu tujuannya, ya. Nah, lalu kenapa? Wah, mengerikan sekali, ya. Apakah tujuannya untuk hilang? Kalau hilang itu apakah sesuatu yang membahagiakan? Nah, karena di ajaran Buddha dijelaskan segala sesuatu terjadi karena sebab dan akibat. Nah, jika masih ada kehidupan atau eksistensi, maka di situ ada tua, ya, kelapukan, ya, sakit, ya, penderitaan, dan kematian, akhirnya mati lagi. Nah, kalau misalnya belum terbebas juga dari semua kotoran batin atau masih ada kemelekatan, maka kita akan hidup lagi, eksis lagi. Kemudian sakit tua, mati, eksis lagi, sakit tua, mati, eksis lagi, tanpa berhenti. Mungkin di dalam kehidupan kita karena banyak melakukan kebajikan, jadi kehidupan kita cukup nyaman. Tetapi bagaimanapun, siapapun yang hidup pasti mati. Dan sebelum mati, kita akan merasakan rasa sakit, penderitaan fisik dan batin. Ya, semuanya akan menurun kualitasnya sehingga itu adalah penderitaan. Nah, belum lagi kalau banyak melakukan ketidakbajikan, maka buah dari ketidakbajikan tersebut, karma buruk tersebut akan memberikan ketidaknyamanan yang semakin bertubi-tubi dalam sebuah kehidupan yang sesungguhnya sudah merupakan penderitaan. Nah, itu sebabnya Buddha mengajarkan untuk betul-betul terbebas dari kelahiran dan kematian atau siklus eksistensi, ya, atau yang kita sebut sebagai samsara. Terbebas dari samsara artinya terbebas dari seluruh kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, di ajaran Buddha, Buddha mengajarkan banyak cara untuk menghindari ketidakbajikan, menyingkirkan ketidakbajikan, mengembangkan kebajikan, dan bagaimana supaya kebajikan ini bisa membuahkan pembebasan atau terbebas dari kotoran batin secara total. Nah, jadi umat Buddha ada yang prioritasnya masih, ya, yaitu hanyalah supaya ketidakbajikan tidak muncul. Ada, ya. Nah, ada juga umat Buddha yang sudah semakin terampil perihal menyingkirkan ketidakbajikan, dia lebih mengusahakan untuk mengembangkan banyak kebajikan. Nah, tujuannya juga berbeda-beda. Ada juga yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai seorang manusia, lebih kaya, lebih tampan, lebih sehat, dan lain sebagainya. Ada juga yang menginginkan bahkan menjadi seorang dewa, terlahir sebagai dewa artinya, ya. Karena di alam dewa semuanya serba nyaman.
Nah, ada juga bahkan yang ingin menjadi Brahma karena di alam dewa intensitas kesenangan indranya sangat tinggi sehingga menimbulkan potensi untuk melekat dalam kehidupan tersebut, sehingga ada beberapa praktisi ingin menjadi seorang Brahma. Nah, Brahma dalam hidupnya sangat sedikit kotoran batin, lalu hidupnya sangat meditatif, pikirannya sangat terkonsentrasi dan damai sepanjang usianya. Nah, meskipun ini adalah hal-hal yang baik, yaitu terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai dewa maupun Brahma. Tetapi bagaimanapun, meskipun kita terlahir di alam-alam tersebut, pasti akan terseret juga kembali lagi ke alam samsara, terlahir lagi di alam-alam penderitaan. Karena begitu banyak samsara yang sudah kita lalui, maka masih ada benih-benih ketidakbajikan yang mengikuti di dalam samsara. Akhirnya kalau itu sempat berbuah, kita jatuh dari alam yang tinggi ke alam yang rendah. Nah, di alam yang rendah tentunya semakin rendah alamnya, semakin menderitalah kita. Ya. Contohnya sebagai hewan lebih menderita dari manusia, nanti hantu lebih menderita dari hewan, dan di alam neraka lebih menderita lagi daripada alam hantu. Nah, jadi kita serba tidak pasti, sangat beresiko. Ya. Sedangkan perihal kebajikan dan ketidakbajikan itu hanyalah perihal di dalam batin maupun perbuatan dan ucapan. Kalau sudah terrealisasi dalam ucapan dan perbuatan, maka hasilnya juga akan lebih berat dibandingkan jika hanya terjadi di dalam batin saja. Ketidakbajikan juga akan menghasilkan buahnya, kebajikan juga akan menghasilkan buahnya masing-masing. Oleh sebab itu, selama kita masih belum terbebas dari kotoran batin, kita harus siap untuk menerima kehidupan demi kehidupan, baik di alam yang tidak baik maupun juga di alam yang nyaman. Nah, oleh sebab itu untuk beberapa praktisi ingin terbebas dari, bahkan selalu harus mengusahakan atau menjaga batinnya tidak terjatuh ke dalam ketidakbajikan, juga tidak hanya mengakumulasikan kebajikan demi kebajikan yang hanya akan membuahkan kehidupan-kehidupan yang baru. Nah, oleh sebab itu ada beberapa praktisi pengikut ajaran Buddha yang memang memprioritaskan hidupnya untuk menghancurkan baik ketidakbajikan maupun kebajikan. Oh, bagaimana caranya itu? Ya. Nah, caranya adalah kita harus tahu apa sih penyebab kita selalu memiliki kekotoran batin dan seolah-olah tidak bisa terbebas dari kotoran batin. Nah, di Ahara Sutta, ya, di Samyutta Nikaya, atau contohnya di Majjhima Nikaya juga, ya, di sana ada sutta yang namanya Mahatanha Sankhya Sutta. Ya. Nah, contohnya di beberapa sutta tersebut, ya, Buddha menjelaskan ada 4 nutrisi. Nah, tapi Bante tidak perlu menjelaskan semua nutrisi tersebut, tapi intinya adalah apa sih yang menyebabkan kita itu terus di dalam samsara. Nah, itu pasti ada nutrisinya, ada bahan bakarnya, sehingga selalu terakumulasi atau selalu eksis. Ya. Nah, biang keroknya adalah kotoran batin. Kalau kita masih memiliki kotoran batin, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, lalu kotoran batin ini sumbernya dari mana? Setiap kotoran batin selalu diikuti oleh yang disebut sebagai moha atau delusi. Dengan kata lain awija, atau Buddha sebut sebagai a, tidak, wija, tahu. Jadi ketidaktahuan adalah awija. Nah, waktu Buddha menjelaskan tentang apa sih yang perlu diketahui agar kita bebas dari ketidaktahuan, Buddha sebut sebagai 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran tentang penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran tentang sebab dari penderitaan. Yang ketiga adalah kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. Dan keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, yang pertama itu tentang kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada penderitaan. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu hidup? Ada batin, ada materi. Ya. Jadi seperti manusia, kita terdiri dari batin dan jasmani. Nah, selama kita masih memiliki batin dan jasmani, maka kita pasti dapat merasakan penderitaan.
Nah, yang kedua, selain kita harus mengetahui kebenaran yang pertama, yaitu tentang siapa sih saya, apa sih jasmani dan batin ini. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu apa penyebab munculnya jasmani dan batin ini di kehidupan ini. Ya. Yaitu penyebab dari penderitaan. Nah, lenyapnya jasmani dan batin itu adalah nibbana, ya, yaitu terbebasnya dari kotoran batin. Nah, yang keempat adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu caranya supaya bisa merealisasi kebenaran yang ketiga, yaitu lenyapnya penderitaan, nibbana. Nah, sekarang kita harus tahu sebabnya. Ya. Sebabnya apa? Kalau kita tidak mengetahui sebabnya, bagaimana kita bisa menghentikan atau menghancurkan si sebab? Selama sebab masih ada, maka dia akan terus tumbuh berkembang dan akan mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, waktu dijelaskan oleh Buddha, contohnya di Ahara Sutta, sebabnya adalah awija, ya, moha, tidak tahu. Nah, Bante kasih perumpamaan. Buddha bilang kita sesungguhnya punya mata. Ya. Mata seperti manusia pada umumnya, mata kita memiliki keterbatasan. Kalau mata yang sehat, kadang-kadang pun meskipun sama-sama sehat, tapi kemampuannya juga berbeda. Ada orang yang bisa melihat 10 meter ke depan masih jelas. Ada yang bisa melihat 100 meter ke depan jelas. Ada yang bisa melihat mungkin 1 kilometer ke depan pun masih kelihatan. Ya. Jadi meskipun mata daging kita ini sama-sama normal, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Nah, dibayangkan bahwa kita itu sesungguhnya ada mata. Mata di sini mengacu kepada kebijaksanaan. Nah, tetapi ada juga orang-orang di dunia ini meskipun punya mata daging tapi penglihatannya kabur, ada masalah, apakah sulit fokus dekat atau jauh. Ya, atau yang bahkan memiliki mata daging sama sekali tidak bisa melihat warna, sama sekali tidak melihat objek, buta. Ya. Nah, jadi mata kebijaksanaan pun juga untuk beberapa makhluk itu sangat kabur, ada yang sama sekali tidak memiliki mata kebijaksanaan atau sulit memunculkannya. Jadi betul-betul hidup dalam kegelapan. Nah, tapi kita membicarakan dalam konteks orang normal, jadi sesungguhnya punya potensi untuk memahami atau melihat dengan jelas, yaitu mata kebijaksanaannya bisa menyadari atau mempelajari sesuatu, tetapi tidak semudah itu bahwa di dunia ini meskipun kita memiliki mata, Buddha kasih perumpamaan, contohnya seperti di depan kita banyak kabut. Ya. Kabut atau debu atau embun ya, yang bisa menghalangi penglihatan kita. Jadi kalau misalnya kita meskipun memiliki mata yang baik dan sehat, kadang-kadang kalau di depan ada kabut, kita hidup seperti itu, bagaimana rasanya? Kayak kita selalu mereka-reka. Ya. Yang di depan ini seperti ada manusia. Ya. Yang di depan ini manusia atau boneka, ya, atau patung. Nah, jadi kita hanya mereka-reka. Ya, dibayangkan kalau seumur hidup kita hanya hidup dalam hanya kesimpulan asumsi-asumsi, maka apa yang terjadi? Kalau asumsi kita benar, maka mungkin kita menjadi jelas. Tapi kalau asumsi tidak benar, kita hidup dalam delusi. Nah, hidup dalam delusi sama seperti kita hidup, tapi ternyata kita menikmati dalam mimpi, ya, seperti kita di dalam mimpi. Ya. Jadi tidak melihat betul-betul dengan jelas. Buddha menjelaskan bahwa kita pada umumnya, orang pada umumnya, makhluk pada umumnya, hidup seperti dalam delusi, karena kita tidak betul-betul melihat kebenaran. Nah, apa sih kabut ini? Kabut ini adalah perumpamaan mengacu kepada halangan-halangan batin, di dalam Pali disebut sebagai niwarana. Halangan batin ini kalau kita runut lagi, dia mengacu kepada kesenangan, kenikmatan terhadap kesenangan indera, objek indrawi. Ya. Nah, yaitu, seperti nafsu, keinginan. Yang kedua adalah penolakan atau rasa tidak puas atau biya pada. Ya. Termasuk ini nanti kalau akumulasi bisa menghancurkan atau membunuh makhluk lain. Yang ketiga, kemalasan dan kelembaban batin. Jadi batinnya tumpul. Yang ketiga, rasa sesal, ya, dan kegelisahan. Ya, menyesal dan gelisah batinnya. Yang kelima adalah keraguan-raguan. Nah, 5 hal ini disebut sebagai niwarana, ya,
atau halangan batin. Nah, sebagaimana kabut, begitu juga halangan batin ini sifatnya menghalangi penglihatan, menghalangi kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Nah, jadi kalau kita ingin menyingkirkan kabut ini, seperti kita membutuhkan sinar matahari yang bisa menyingkirkan atau cukup panas sehingga embun ini bisa menguap dan akhirnya pemandangan jadi terang benderang dan jernih, ya, kita membutuhkan konsentrasi. Waktu batin terkonsentrasi, terpusat pada satu objek, apa yang terjadi? Semua aktivitas batin, tidak hanya yang tidak bajik tetapi juga yang bajik, semua aktivitas batin teredam, hanya satu objek. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam batin itu sangat jernih, ya. Pada saat kita keluar dari konsentrasi, kita melihat segala sesuatu dengan sangat objektif dan tanpa prejudis, ya, atau asumsi-asumsi yang bisa saja seringkali salah. Ya. Nah, oleh sebab itu Buddha sangat mengedepankan, kembangkanlah konsentrasi. Mereka yang memiliki konsentrasi melihat kebenaran sebagaimana apa adanya. Ya. Nah, itu di Samadhi Sutta dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama tugas kita adalah untuk meredam semua aktivitas batin, yaitu mencapai tingkat konsentrasi hingga kabut ini sirna dan kita bisa melihat kebenaran dengan apa adanya. Nah, meskipun kita sudah melihat kebenaran sebagaimana apa adanya, tidak selalu tiba-tiba kita merealisasi pencerahan. Bukan, ya. Belum cukup. Karena pada saat kita melihat akhirnya, oh, ternyata yang selama ini saya kira patung itu ternyata manusia. Yang selama ini saya kira manusia ternyata hanyalah boneka dan lain sebagainya. Baru kita mendapatkan perealisasian bahwa oh, ternyata kebenarannya seperti ini dan seperti ini. Tapi kadang-kadang karena akumulasi kotoran batin yang sudah dibawa di banyak kehidupan, nah itu mengerak dengan sangat kuat sehingga kita ada mental block, ya. Persepsi kita tidak dengan mudah bisa disingkirkan. Artinya bahwa kehidupan itu seharusnya seperti ini, bukan seperti yang saya lihat sekarang. Nah, jadi apa yang dilihat sekarang belum bisa diterima di dalam batin. Oleh sebab itu kita harus terus melihat kebenaran tersebut. Jadi dua hal terus harus dipertahankan, yaitu singkirkan kabut halangan batin, yaitu dengan mengembangkan konsentrasi. Setelah memiliki konsentrasi, kita harus terus melihat batin. Batin harus terus diajarkan untuk menerima kebenaran. Dengan perenungan-perenungan bahwa segala sesuatunya memang demikian. Hanyalah sebab akibat, segala sesuatunya hanyalah tidak kekal, tidak lolos dari penderitaan, dan tidak ada diri di sana, tidak ada ego, tidak ada jati diri. Ya. Nah, jadi tidak ada diri di sana, tidak ada inti yang kekal. Nah, pada saat batin sungguh-sungguh bisa menerima kenyataan sebagaimana apa adanya, kotoran batin ini terkikis, lama-lama mereka menjadi kering karena sudah tidak ternutrisi lagi oleh si kabut ini, maka mereka menjadi kering dan akhirnya akarnya menjadi lepas. Ya. Betulan copot dan dipotong di sana. Hilang sama sekali, tidak bisa muncul kembali. Nah, tentu saja ini adalah sebuah proses yang sifatnya gradual, ya, atau setahap demi setahap. Tidak bisa dilakukan hanya bahkan satu kehidupan. Ya. Nah, jadi tugas kita sebagai orang yang ingin terbebas dari seluruh kotoran batin ada dua. Pertama, kembangin konsentrasi, pertahankan konsentrasi agar batin bisa melihat kebenaran dengan sebagaimana apa adanya. Dan setelah melihat, kita harus terus meresapi, merenungi, hingga kebenaran itu bisa diterima di dalam batin dan kotoran batin tersingkirkan. Nah, dengan demikian secara perlahan kita menjadi makhluk-makhluk yang semakin suci dan akhirnya terbebas dari seluruh kotoran batin. Nah, untuk mereka seorang arahanta atau mereka yang sudah sungguh-sungguh terbebas dari seluruh kotoran batin, mereka disebut sebagai makhluk yang memiliki satata wihari. Satata artinya permanen, wihari kediaman. Kediaman permanen bagi seorang arahanta artinya selalu melihat kebenaran dalam kehidupannya. Baik kontak dari telinga, mata, hidung, lidah, tubuh, dan batin semua dilihat sebagai sesuatu yang
benar. Dan batinnya sangat tenang seimbang, tidak ternoda oleh kontak apapun, objek dari eksternal maupun internal. Batinnya tetap tenang seimbang karena apa? Karena kebenaran itu sudah diterima secara total. Ya. Nah, jadi tidak membuat batin itu beriak, batinnya tidak bergeming hening seimbang. Nah, itu enaknya kalau terbebas dari seluruh kotoran batinnya, jadi batin selalu damai. Nah, setelah makhluk seperti ini meninggal dari dunia ini, tubuh tetap akan bisa sakit dan lain sebagainya. Batin tidak lagi menderita, tetapi kama-kama buruk masih bisa berbuah, tetapi di akhir masa jasmaninya sudah tidak bisa mengemban lagi si batin, maka tidak terlahir lagi karena sudah tidak memiliki lagi awija. Seluruh kotoran batin sudah tersingkirkan, maka di kehidupan mendatang tidak eksis lagi, ya, hilang dari dunia ini. Nah, itulah perjalanan spiritual seorang pengikut ajaran Buddha. Buddha muncul di dunia hanya untuk memberitakan ini bahwa ada jalannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terbebas dari alam-alam penderitaan, dan bahkan terbebas dari seluruh alam di samsara ini. Nah, itulah perjalanan spiritual seorang pengikut ajaran Buddha. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Anda bisa ikuti penjelasan Bante tentang konsep dan realita atau kebenaran hakiki. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan spiritual ini akan menjadi semakin jernih. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.